semua tanya dong Ustaz. Ya, jamaah yang beruntung pada pagi hari ini adalah dari @wima Aprilia. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, bagaimana cara untuk membuat hati tetap tenang, teguh pada iman karena saya dalam masa sulit di dalam keluarga. Gimana nih Ustadz AR, silahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah tenangkan hati-hati orang-orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang menambah keimanan, Allah yang menjaga ketenangan, Allah yang menjaga stabilitas hati seorang beriman. Bagaimana cara dan kiatnya? Khususnya dalam masalah seperti ini. Pandemi, semua terdampak ya. Apakah juga menggoncang iman? Bisa jadi. Bagi orang-orang yang tidak kuat dalam menghadapi ujian. Yang pertama adalah selalu bergantung kepada Allah. Karena Allah punya sifat as-samadiyah. Yaitu layak untuk kita bergantung kepadanya. Kalau ini yang kita lakukan, maka betul tidak akan pernah terbang dengan pujian, tidak tumbang dengan hinaan. Tadi kata guru kita Ustaz Maulana begitu, ya kan? Artinya apa? Allah dalam keadaan apapun Allah. Rasulullah mengingatkan kita, ingatlah Allah saat engkau jaya, Allah mengingatmu tatkala engkau susah. Itu ya. Itu yang pertama. Allah jadi tempat bergantung kita. Amma yujibul muttarra idza da'ah. Emang ada yang mampu mengijabah doa-doa, permohonan, harapan, impian orang-orang yang sedang sulit, sedang terhimpit, sedang sakit. Enggak ada kata Allah. Amma yujibul muttarra idza da'ahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yakinlah apa yang menjadi ketetapan Allah tidak pernah bergeser sedikit pun dan tidak pernah salah alamat. Quran surat 35 ayat 2, pojok kiri paling bawah, Allah katakan, "Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih." Apa yang Allah bukakan dalam bentuk rahmat bagi hambanya yang Dia pilih, enggak ada satu kekuatan manapun yang bisa menghalang-halanginya. Dan apa yang Allah genggam, tidak ada satupun kekuatan yang bisa membukanya. Ya, itu yakini. Yang ketiga, agar hati ini tenang setelah menerima takdir Allah yang baik dan yang buruk, ketahuilah bahwasanya Allah tidak pernah memberikan taklif ma la yutaq, beban di luar kesanggupan kita untuk memikulnya. Karena itu adalah janji Allah dan Allah tidak melupakan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya tatkala ini menimpa kita, tenang. Pasti kita sanggup. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah sampai mengulang ayatnya ini, padahal satu ayat saja bagi orang beriman, wajib dia yakini. Bagaimana dengan dua ayat yang Allah katakan di dalamnya, ada watu taukid, ada perangkat-perangkat penguatan. Fa inna ma'al usri yusra, diulang lagi, taukid lafzi, kata para ulama. Ini meyakinkan kita, jangan takut, jangan sedih, jangan gundah, jangan goyang. Ya, karena Allah memberikan solusi dan jalan keluar beriringan dengan musibah yang kita alami. Wallahu a'lam bishawab. Balik racun ada penawar. Masya Allah, Ustaz itu dia. Yang paling saya suka itu ini kan pertanyaannya adalah minta ketenangan hati ya. Betul. Dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Ini betul. maaf banget kadang-kadang kita kalau suami istri yang diingat bukan Allah tapi kesalahan istri, kesalahan suami. Ya salah sendiri Gunda, Salah ya kan? sendiri. Yang diingat dosanya suami, hilafnya suami gitu. Makanya Pakai ingatnya Allah. masker Hah? untuk supaya tidak dapat virus kan? Ya. Makanya tutup mulut supaya kita tidak komen orang. Oh, Masya Allah, cakep, cakep, Jaga cakep, jarak. Jaga Dari jarak. dosa. Dari dosa, Masya Allah. Ini pandemi banyak hikmahnya ya, Iya. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Cuci tangan dari komen-komen yang ketik-ketik itu. Betul, Masya Allah, tabarakallah. Langsung kita ke pertanyaan berikutnya dari @nina_abdullah khuri. Assalamualaikum Ustadz dan Ustazah, mohon izin untuk bertanya, apabila kita menyakiti hati orang lain dan orang tersebut sudah meninggal, bagaimanakah cara meminta maafnya? Mohon pencerahannya. Gimana nih Ustadz Maulana, silakan. Ada beberapa sebenarnya. Kalau yang pertama itu sadari dulu kalau kita berbuat salah. Sadari dulu kalau kita salah dan dosa. Kemudian bertobat kepada Allah. Dan mohon izin saya langsung katakan, tobat kepada Allah karena ini kaitannya dengan sesama manusia harus minta maaf. Nah orangnya sudah meninggal Ustadz. Yang pertama yang harus kita lakukan, datang ke kuburnya minta maaf. Sebagaimana ketika datang iblis kepada Nabi, iblis sebenarnya Allah masih mau mengampuni loh. Datang ke kuburnya Nabi Adam untuk sujud, beri penghormatan. Hidup aja aku gak mau apalagi udah mati. Coba
Kebayangin sombongnya siapa lagi? Iblis. Iblis. Sama ini. Jadi kalau kita berdosa kepada orang yang kita sudah meninggal, datangi kuburnya. Karena ketika kita datangi kuburnya sama saja engkau datangi ketika dia masih hidup. Ibaratnya ada tapi enak juga ya minta maaf. Kan udah meninggal jadi enggak malu-maluin kan. Enggak bisa begitu. Urusannya nggak cuma di sini, di akhirat Bukan, juga di masih akhirat ada. Masih ada tetap. Dan yang kedua, doakan memohon ampun buat beliau. Doakan minta maaf. Jadi bukan hanya datang minta doakan, bukan meminta ya. Bukan meminta di kubur tapi meminta ampunan buat dia. Nah, Mintanya kemudian yang sama ketiga, Allah. ya kepada Allah, untuk dia, kepada Allah untuk dia yang meninggal itu. Yang ketiga, bersedekah dengan niat untuk beliau. Jadi enak. Nanti dari kemudian, ini mau diambil pahala salat, kan aku udah sedekahin kan. Sedekahin bor sumur. Ini paling atas penting. nama siapa? Apa sampai di sini? Tidak. Datangi ahli warisnya. Datangi keluarganya. Jalin silaturahmi sama dia. Jadi kalau kita ada kelas sama orang tuanya yang sudah meninggal, maka kita jalin silaturahmi dengan anak keturunannya. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, repot juga kalau kita nyakitin hati orang ya. Nah, makanya. Urusannya panjang ya. Panjang. Ya Allah. Karena bukan hanya berakhir di dunia, tapi sampai di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah Ada khair. pengadilan akhirat. pengingatnya. Iya benar ya Allah. Jazakallah khair Ustadz Maulana untuk pengingatnya buat kita semua. Jangan sampai deh kalau kita masih punya kesempatan menyenangkan orang, lebih baik nyenengin orang dapat pahala daripada menyakiti hati orang lain. Nah Ustadz Syam, mau dong doanya gimana sih supaya kita bisa termasuk golongan orang-orang yang Allah lapangkan dadanya sehingga kita mudah bersabar dalam menghadapi cobaan atau ujian-ujian dari hinaan orang-orang di sekeliling kita. Silahkan. Tabi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak guru-guruku, Ustadz AR, Ustadz Maulana, Ustadz Syam atas pengingatnya hari ini. Insya Allah Jamaah Islam itu Indah kita termasuk golongan orang-orang yang bersabar dan termasuk golongan orang-orang yang Allah lapangkan dadanya. Saya Caca Frederika dan seluruh tim Islam itu Indah mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ingat tetap bersabar dalam pandemi ini. Insya Allah menjadi pahala di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata.